Salam teman-teman dan sobat-sobat, kembali berjumpa dengan saya Bung Tema Adiputra, dan saat ini saya akan menemui satu narasumber di channel YouTube saya ini. Kami berbincang satu topik yang mungkin agak unik, tetapi semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Siapa narasumber saya? Mari kita temui beliau. Ini dia, Ibu Dr. Lasmaida Gultom. Salam Ibu Ida Gultom. Salam, selamat siang Pak Tema. Ya, puji Tuhan ya. Amin. Saya akan menyalam Ibu Ida Gultom. Sekali lagi, saya Bung Tema Adiputra. Salam. Shalom Pak Tema. Ya, terima kasih Ibu Ida Gultom telah hadir jauh-jauh dari pusatnya Jakarta ya. Dan perbincangan ini sudah lama saya doakan, dan akhirnya Ibu Ida Gultom mau datang. Puji Tuhan ya. Amin. Nah, Amin. sobat-sobat dan teman-teman, Dr. Lasmaida Gultom saya ajak berbincang. Mengapa? Karena beliau ini memiliki gelar akademis yang lebih dari satu, dan komunikasi beliau juga sangat rendah hati, dan semua gelar akademis yang diraih itu ketika saya tanya untuk apa, dijawab untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, kami akan berbincang tentang itu. Kita mulai dulu dengan bagaimana Ibu Ida Gultom memiliki gelar-gelar akademis yang bukan disombongkan tapi dipersembahkan sebagai dupa yang harum untuk kemuliaan Tuhan ya. Benar ya Ibu Ida Gultom ya? Baik. Betul sekali Ya, Pak Tema. sebagai informasi saja dan data, tolong Ibu sebutkan dari sisi S3 Ibu sekarang ada gelar apa dan dari mana? Silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Tema dan semua para pendengar YouTube channel daripada Bung Tema ini. Amin. Saya mau jelaskan bahwa atas kasih dan kemurahan Tuhan, saya boleh mengambil gelar doktor 3 dan 1 PhD-nya. Jadi boleh dikatakan menjadi 4 ya, menyusun disertasinya 4. Ya. Yang pertama itu saya ngambil doktor organisasi dan sumber daya manusia di Institut Pertanian Bogor, di manajemen bisnisnya. IPB Bogor ya? Ya, betul. Terus? Tahun 2015 Desember lulus, 2016 Juli wisuda. Ya. Nah, kemudian yang kedua, saya mengambil doktor ministry di Sekolah Tinggi Teologi IKAT Jakarta. Ya. Yaitu selesai di tahun 2019. Bulan Juni. Ya. Kemudian saya ditapriskan sebagai pendeta misi di bulan September 2019 juga. Puji Tuhan. Nah, tahun 2023 saya menyelesaikan doktor psikologi industri dan organisasi dari UPI YAI Jakarta. Dan yang terakhir saya juga mengambil PhD di bidang ministry, yaitu lanjutan dari doktor ministrinya di tahun 2024 bulan Maret di wisuda. Dan akhirnya boleh dikatakan bahwa saya menyusun disertasi itu ada 4. Nah, itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan kalaupun saya mengambil doktor ini bukan karena keinginan sendiri, tapi saya mendengarkan pimpinan Tuhan dalam hidup saya bahwa saya melanjutkan studi untuk mengambil doktor ini. Saya hanya mempersiapkan diri, dan saya tahu bahwa ada maksud Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidup saya, sehingga saya harus mempersiapkan gelar-gelar ini. Nanti di masa yang akan datang, dan sekarang ini pun sampai masa yang akan datang, saya percaya Tuhan pakai semua apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saya untuk melayani sesama umat manusia sebagai wujud pelayanan saya bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Baik. Jadi minta izin saya sapa dengan Ibu Ida Gultom ya. Masalah tadi pencapaian gelar akademis sudah diinfokan ya, dan itu berkat dari Tuhan ya Ibu ya. Amin. Kuncinya di Betul situ sekali. Ya. Baik. Sedikit Bu, yang saya tahu Ibu pernah di Bank Indonesia sebagai karyawan dan berkarir di situ. Dan sekarang ini di mana Ibu ditempatkan bekerja? Di Otoritas Jasa Keuangan, Pak. Ya. Baik, jadi sambil Ibu melayani, tapi juga tetap ada karir ya Bu ya. Amin. Dan semuanya berkat dari Tuhan. Betul sekali. Nah, begini Ibu Ida Gultom, tentunya apa adanya Ibu sekarang tidak lepas juga dari peranan orang tua di masa lalu.
Betul Boleh sekali, cerita Pak. sedikit ayah dan Ibu Ida Gultom dalam peranannya mendidik Ibu Ida dan mungkin saudara-saudara kandung lainnya. Boleh cerita singkat, silakan. Baik, terima kasih Pak Tema dan sahabat kami yang kami kasihi yang mendengarkan atau mengikuti YouTube channel Bung Tema ini. Amin. Boleh saya jelaskan sedikit bahwa saya dibesarkan oleh seorang ibu Ya. karena saya umur 11 tahun, ayah saya sudah meninggal. Oh. Jadi saya mulai dari kelas 5 SD, ayah Oh. meninggal, saya dibesarkan seorang ibu, di mana ibu saya seorang guru SD dan bertani. Di mana itu, Bu? Di nama daerahnya adalah Desa Pekanbaru di Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun, Oke. Provinsi Sumatera Utara. Baik. Ya. Orang desa ya. Betul, saya orang desa, orang kampung yang Iya, tadinya iya, bertani iya. dan SMP SMA saya sudah ngekos di Pematang Siantar. SMP. SMP saya sudah mulai indekos di Pematang Siantar karena Jadi mulai mulai mandiri sejak SMP. Keuangan Dikirim ibu dan saya harus kelola seminggu sekali saya pulang atau 2 minggu sekali. Luar biasa. Saya mengambil uang dan saya harus kelola sendiri uang itu. Perempuan loh ini. Iya, betul Pak. Nggak takut ya? Saya tidak takut karena saya percaya bahwa ibu saya selalu membawa saya dalam doa dan ibu saya mengajarkan kepada saya bahwa kita ada karena Tuhan. Oke. Oleh karenanya kamu mau tidur, bangun tidur, setiap makan juga harus berdoa. Setiap hari Minggu harus beribadah, datang kepada Tuhan. Baik, Itu baik. ajaran dari ibu saya. Pematang Siantar sejak SMP sudah kos. Lanjutannya bagaimana? SMA juga saya ngekos di Pematang Siantar. Ya. Kemudian lulus dari SMA saya ke Jakarta, kuliah di Universitas Pancasila. Nah, Ya. selanjutnya setelah saya kuliah Pancasila lulus, saya bekerja di Taspens Ya. pertama Ya. sekitar setahun. Kemudian saya bekerja di Bank Indonesia. Ya. Di Bank Indonesia saya bekerja mulai dari tahun 90 sampai 2012. Oh. Berarti itu sekitar 22 tahun ya. Kalau 90 10, ke 90, 2012 kan Ya, ya. 22 tahun. Ya. Kemudian 2013 Januari saya ditugaskan ke OJK dan akhirnya saya bergabung dengan OJK. Ya. Artinya 2017 Januari saya pensiun dari Bank Indonesia. Ya. Baik, ya. Kembali ke peranan orang tua ya. Ini jarak antara anak dan ibu sangat jauh. Betul sekali, Pak. Artinya dipisah oleh lautan di Jakarta. Betul. Apa yang tertanam di hati Ibu Ida Gultom atau Dr. Lasma Ida Gultom, satu hal, pesan atau mungkin keteladanan dari ayah yang hanya singkat saja bersama ibu dan juga dari ibu, boleh dibagikan. Teladan yang orang tua saya berikan, khususnya bapak dan ibu saya, walaupun bapak saya waktu itu kelas 5 SD. Ya. Satu yang dia katakan, jika kamu ingin berhasil, kau harus sungguh-sungguh dalam segala hal. Artinya bekerja dengan sungguh-sungguh. Jadi mulai dari SD saya sudah bisa membereskan pekerjaan rumah. Ya. Semua pekerjaan rumah saya sudah handle. Ya. Sehingga pada saat saya SMP SMA in the course, saya sudah mandiri, saya sudah bisa membereskan semua kebutuhan saya, bahkan membantu orang tempat saya tinggal menyelesaikan pekerjaan rumah mereka. Ya. Misalnya nyuci, nyapu, nyetrika, Ya. semua pekerjaan rumah lah, pekerjaan rumah seorang perempuan. Ya. Nah kemudian mahasiswa, kenapa saya memilih ke Jakarta? Ya. Karena di Jakarta ada Pak D saya, yaitu abang dari bapak saya dan adik dari bapak saya. Ya. Dan saya adalah anak satu-satunya, Ya. anak tunggal. Oh, ibu anak tunggal? Betul, Oh. anak si mata wayang kalau bahasa Jawa bilang. Wah, luar biasa. Iya, tapi ibu saya melepas saya berangkat ke Jakarta di seberang lautan dengan satu tujuan, dikatakan saya akan melepas kamu kemanapun pergi, tapi untuk kesuksesan dan keberhasilanmu. Ingat itu saja. Aduh. Jadi itu yang menjadi pedoman bagi saya. Kemanapun saya pergi, ibu saya tidak pernah melarang, tapi dipesankan kepada saya, kamu harus sukses dan berhasil. Saya tidak akan menghambat merintangi kesuksesan keberhasilanmu. Walaupun kamu anak satu-satu milik saya yang Tuhan percayakan, saya percaya Tuhan pasti sertai dan jagai kamu. Ya. Itu yang menjadi pedoman saya. Saya kalau ingat istilah anak tunggal, ingatlah Yohanes 16 ayat 3 itu ya. Ya. Tapi kita tidak ke sana ya. Ya. Maksud saya betapa anak tunggal itu sangat disayang, sangat dirawat hati-hati, tapi orang tua Ibu Ida Gultom melepas dengan iman ya. Yes. Nah, sekarang pertanyaannya Bu,
ketika hidup mandiri dari remaja sampai dengan dewasa, pindah ke Jakarta, bagaimana Ibu bisa memiliki keimanan yang katakanlah bisa menjaga Ibu sampai saat ini? Nah, dari kecil sampai mahasiswa, bahwa seperti yang saya jelaskan tadi, ibu saya sudah mengajarkan saya bahwa kita ada karena Tuhan. Amin. Dekatkan diri sama Tuhan, berdoa mau tidur, bangun tidur, dan setiap mau makan. Ya. Tapi satu hal pada saat itu boleh saya sadari, itu merupakan sebagai rutinitas bagi saya. Walaupun iman percaya ibu saya mengatakan bahwa Ya. Tuhanlah yang pelihara dan jaga saya. Ya. Namun di tahun 85 sesudah saya kuliah di Universitas Pancasila, Ya. saya bertobat, artinya lahir baru. Lahir baru Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sungguh-sungguh. Secara pribadi. Disitulah saya mengerti dan mengenal Tuhan Yesus itu siapa dalam hidup saya. Oh. Karena pada saat itu Tuhan panggil saya langsung, pada saat tidur saya dibangunkan dengan kuasa Roh Kudus, dan Tuhan berikan saya penglihatan. Begitu, siapa ya? saya sesungguhnya di hadapan Tuhan. Dibongkar. Dan Tuhan mengatakan, pada saat saya di penglihatan itu saya melihat seperti layar di tembok. Iya. Difilmkan di situ ya. Seperti film, saya menonton diri saya sendiri. Aduh. Dan pada saat itu mulai saya dari merangkak sampai posisi saya dewasa pada saat itu. Ya. Dan saya dengar suara Tuhan yang berkata kepada saya, "Anakku, engkau begitu jahat di mataku." Oh. Nah, ini menjadi pertanyaan yang suatu besar bagi saya. Terus saya katakan begini, jawaban saya di dalam doa saya itu, Tuhan, kalau memang kau ada, berbicara kepada saya dan saya mau Tuhan pakai seturut maunya Tuhan. Amin. Ya. Nah, pada saat saya katakan amin, saya lihat bahwa ternyata baju saya di sebelah depan basah. Saya tidak menyadari bahwa saya menangis pada saat melihat penglihatan diri saya. Dan merupakan pergumulan yang besar. Kenapa Tuhan katakan saya jahat? Saya doakan itu kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab, kejahatanmu di hadapanku adalah kau sombong, karena kau sangat tidak sabar dengan orang yang berpola pikir lambat. Nah, oleh karena itu, di dalam perjalanan hidup saya mau belajar menerima orang lain itu apa adanya, di dalam kerendahan dan ketulusan hati. Dan Tuhan menegur saya itu, saya menyadari bahwa setiap orang punya talenta masing-masing, kemampuan masing-masing, dan tidak ada yang sama. Oleh karenanya kita harus belajar mengasihi dan menerima orang lain itu apa adanya, di dalam kerendahan dan ketulusan hati, sehingga kita bisa sehati, sepikir, seiman, sepengharapan dan satu tujuan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Waduh, itu kebaikan Tuhan luar biasa ya. Amin. Kalau Tuhan itu kan terus terang ya, nggak ada yang disembunyikan. Betul sekali. Anakku, kau jahat, begitu ya. Betul. Baik. Saya tertarik untuk menggali ini sedikit. Ketika Ibu sudah lihat dapat penglihatan itu dan Ibu sudah meyakini 100% lahir baru, adakah penambahan kegiatan rohani khusus? Betul, Pak. Setelah itu saya bangun waktu itu jam 12 sampai jam 1. Jam 4 pagi Tuhan sudah bangunkan saya kembali. Dan saya rindu memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan. Itu yang saya lakukan setiap hari. Dan saya akhirnya aktif di kampus saya di Pancasila, ikut pendalaman Alkitab, ikut persekutuan kemana-mana. Kemudian pada akhirnya saya menjadi koordinator persekutuan Fakultas Ekonomi Universitas Pancasila tahun 86 sampai 88. Iya. Itu di Pancasila S1 ya Bu ya? Betul, S1-nya di Pancasila. Baik, Ibu Ida Gultom. Saya bagaimana ya? Saya mengucap syukur sajalah mendengar kesaksian hidup Ibu ya. Ini kan tidak banyak ya mendapatkan jamahan khusus ya seperti ini ya. Amin. Dan memang nyatanya juga Ibu konsisten ya. Artinya menerimalah tanda petik tuduhan Tuhan itu, tetapi Tuhan juga penuh anugerah. Ibu diberkati dalam konteks pelayanan rohani. Nah, sekarang bagaimana Ibu? Ketika Ibu meniti karir ya, sudah mulai menanjak, bahkan juga ada kesempatan ambil program doktoral di kampus-kampus. Apakah Ibu masih merasakan itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa, dan bagaimana Ibu meyakininya? Betul. Jadi saya meyakini itu, Pak Tema dan sahabat terkasih yang mengikuti YouTube ini.
Bahwa semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Di saat saya bekerja juga setelah saya lulus dari Pancasila, saya bekerja di PT Taspen Persero, Tuhan menolong saya, menguatkan saya untuk membangun persekutuan di sana bersama saudara-saudara seiman. Oh, mempelopori itu? Mempelopori untuk pembangunan persekutuan di Taspen. Yaitu yang kami lakukan setiap hari Jumat. Kalau saudara-saudara kita yang lain beribadah ke masjid, kita yang Kristiani beribadah di hari Jumat di ruang khusus yang ada di Taspen di lantai 4. Jadi sama-sama diisi kerohaniannya ya. Betul. Nah, kemudian setelah saya diterima di Bank Indonesia, saya juga aktif di Bank Indonesia melayani Tuhan sebagai song leader, worship leaders, dan selalu yang kami lakukan juga setiap hari Jumat di Bank Indonesia. Selama saya di Bank Indonesia, setiap hari Jumat saya pilih beribadah daripada saya pilih ke tempat lain atau ke mall atau kemana atau makan. Saya pilih beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhan. Demikian juga setiap pagi saya harus baca firman, saya berdoa menyembah Tuhan. Bangun pagi, Tuhan yang saya dahulukan. At least 1 jam atau 1,5 jam saya berdoa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan baca firman. Itu saya sangat bersyukur bahwa Tuhanlah yang memberikan aku kesetiaan itu. Tuhanlah yang menolong aku dengan kuasa Roh Kudusnya. Aku mampu taat dan setia kepada Tuhan. Seperti Tuhan yang berkata trust and obey. Saya hanya percaya dan tunduk saja pada tuntunan Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus dalam hidup saya. Kemudian setelah saya di Bank Indonesia mengirim saya sekolah ke Jepang ngambil S2. S2 saya dari Jepang, International University of Japan. Dan di sana juga saya bersekutu. Saya ketemu dengan orang Jepang beberapa, ada teman persekutuan saya, ada orang Jepang, ada orang Afrika, ada orang Filipina. Kami membangun internasional persekutuan. Internasional. That's right. Jadi kami juga punya persekutuan sekali seminggu kami bertemu, ada sekitar kadang 5 orang, 6 orang, 7 orang, 10 orang, ada dari Papua New Guinea juga. Kami beribadah setiap minggu dan seringkali itu ibadahnya kami di tempat saya, di apartemen saya. Dan saya selalu melekat erat dengan Tuhan itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan Tuhan tidak mengizinkan saya bersembunyi daripada Tuhan. Kalau ada sedikit pemikiran saya juga atau intimidasi iblis yang mengganggu pikiran hati saya, Roh Kudus selalu mengingatkan, langsung kasih firman-Nya sehingga saya tidak pernah bisa jauh dari Tuhan. Waduh, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, tadi kan Ibu mengatakan termasuk song leader ya. Pemuji di dalam persekutuan di kantor ya. Betul. Ya, orang Batak tuh nggak bisa lari dari main catur sama puji-pujian, menyanyi ya. Ibu Ida, ini saya mau minta Ibu terus terang ya. Apakah Ibu merasakan sesuatu yang khusus ketika Ibu memuji-muji Tuhan di dalam persekutuan pribadi? Oh ya, luar biasa Pak Temas. Saya selalu di saat saya beribadah memuji Tuhan secara pribadi, saya menikmati hadirat Tuhan. Dan saya seringkali mendengarkan suara Tuhan yang berbicara di hati saya. Bahkan Tuhan juga memberikan orang-orang yang misalnya kalau saya harus doakan. Di saat saya berdoa, saya tidak pernah merencanakan berdoa untuk si A, si B. Tapi saya hanya tunduk aja pada tuntunan Roh Kudus. Tuhan kasih namanya buat berdoa ini, pergumulan si ini. Dan semuanya itu pasti Tuhan kasih. Artinya saya juga Tuhan berikan menjadi pendoa syafaat. Karena setiap pagi saya berdoa buat banyak orang, bukan berdoa buat untuk diri saya. Atau rumah tangga keluarga saya. Jadi apa namanya, kepekaan khusus ya. Betul. Ibu Ida, kepekaan akan suara Roh Kudus. Dengar-dengaran suara Tuhan. Sehingga tuntunan dari Tuhan apa yang dilakukan hari ini itu benar-benar Ibu imani ya. Betul. Begitu ya. Betul. Baik. Amin. Selanjutnya saya ingin lebih dalam lagi. Apakah Ibu Ida Gultom juga ketika memasuki katakanlah sesuatu yang luar biasa bagi hidup pribadi seseorang, Ibu masuk ke area rumah tangga, bagaimana ada sedikit kesaksian sampai Ibu pun masuk ke area itu? Jadi pada saat saya dulu pertobatan saya yang pertama, sesudah saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya hanya selalu berdoa kepada Tuhan dua. Pertama, Tuhan, kalau Tuhan memberikan aku bekerja di marketplace, saya rindu di di bidang keuangan. Kemudian kalau Tuhan pun memanggil saya melayani Tuhan secara full time, saya siap. Nah, ternyata Tuhan berikan saya bekerja di marketplace. Itulah ladang saya, itulah pelayanan saya. Nah, kemudian pada saat itu juga saya berdoa, Tuhan, jika Tuhan menginginkan saya menikah, saya ingin mendapatkan orang yang takut akan Tuhan. Nah, kemudian
kalaupun tidak menikah saya siap Tuhan. Jadi saya selalu minta itu dua. Tapi Tuhan berikan saya menikah, walaupun di dalam kehidupan rumah tangga banyak pergumulan, permasalahan yang dihadapi. Benar. Artinya sampai saat ini juga Tuhan tidak percayakan keturunan buat kita, tapi bukan menjadi penghambat atau merintangi saya untuk melayani Tuhan. Amin. Mengikut Tuhan, saya sangat bersyukur Tuhan berikan saya kekuatan untuk itu. Karena apalagi suami saya juga orang Batak, anak pertama, banyak tuntutan harus punya keturunan. Tapi saya selalu bersandar kepada Tuhan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup rumah tangga saya adalah seizin Tuhan untuk kebaikan saya, kebaikan rumah tangga saya, supaya saya tetap bersabar, bersyukur, dan menikmati proses perjalanan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Dan artinya bahwa suatu saat waktu yang terindah itu Tuhan pasti berikan. Nah, cuman waktunya di dalam tangan Tuhan, bukan waktu saya. Gitu. Itulah iman kita ya. Itulah iman pengharapan saya dalam Tuhan Yesus. Jadi sudah cukup banyak saya ambil lingkaran kehidupan Ibu Ida Gultom ya. Baik, saya ingatkan lagi bahwa perbincangan kita ini tentang gelar-gelar akademis adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekarang Bu, dari gelar-gelar doktor yang Ibu miliki itu adalah berkat dari Tuhan. Amin. Apa manfaatnya masing-masing bidang itu di dalam kehidupan ataupun pekerjaan dan karir Ibu Ida Gultom? Puji Tuhan, sangat luar biasa Tuhan memberikan manfaat itu. Jadi saya mengambil doktor sumber daya manusia karena Tuhan saya Tuhan kasih saya peduli dengan orang. Yang pertama, kepedulian saya dengan manusia adalah mengembangkan kompetensi manusia. Saya sangat suka dengan orang yang bisa dikembangkan, yang mau belajar, yang mau sungguh-sungguh mengembangkan diri. Jadi di kantor tugas saya memang awalnya saya adalah pengawas bank, dan sampai di OJK juga saya pindah beberapa satuan kerja. Tapi pada akhirnya saya edukasi perlindungan masyarakat, edukasi dan literasi keuangan juga kepada masyarakat. Saya sangat senang personal touch dengan semua manusia. Itu yang dari sisi apa tadi, bidang sumber daya manusia. Apakah Ibu melihat di situ ada sisi, kalau saya bilang katakan sekarang kan Ibu sudah jadi pendeta begitu ya. Betul. Nah, mungkin dulu menjalankan begitu saja. Apakah Ibu melihat di situ ada hal-hal yang terkait dengan kerohanian? Di dalam kehidupan sudah pasti. Masalah perilaku manusia itu, kalau orangnya beriman kepada Tuhan, pasti perilakunya sehari-hari akan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Nah, ini akan mendorong. Nah, disitulah saya di dalam sumber daya manusia itu. Nah, sesudah itu saya dengarkan Tuhan, memang selama ini saya udah pelayanan. Pelayanan saya sebagai song leader, bahkan juga berkhotbah. Waktu saya kuliah, berkhotbah di kampus, berkhotbah di keluarga. Ada acara arisan, ada acara apa, syukuran, apa segala macam, orang yang ulang tahun. Saya sudah banyak diundang khotbah. Nah, dengan saat itu sesudah saya mengambil doktorat sumber daya manusia, itu Tuhan ditaruh di hati saya. Kau ambil doktor ministry, mendukung secara akademi, karena kau akan kupakai lebih heran dahsyat luar biasa lagi. Makanya saya ngambil doktor ministry itu di STT IKAT waktu itu. Baik. Jadi nyambung ya Bu ya. Betul. Nyambung ini bukan dalam konteks pemikiran dan maunya sendiri ya. Betul. Bukan. Itu ada kegerakan rohani begitu ya. Ada kegerakan rohani, ada tuntunan Tuhan, ada tuntunan Roh Kudus. Baik. Masalah ministry. Apa konsep dan cita-cita Ibu, kerinduan Ibu lah setelah Ibu dapatkan atau kuliah di bidang doktoral ministry itu? Nah, saya ngambil di bidang doktoral ministry itu khususnya kan di bidang konseling. Saya sangat rindu Tuhan pakai seperti tadi, tetap bermanfaat, menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya melalui bagi orang-orang. Saya bisa menjadi konselor yang dipakai oleh Tuhan. Konselor dalam arti orang, setiap kita manusia punya persoalan. Tapi saya rindu dikala orang berbicara dengan saya, membawa permasalahannya. Saya rindu mereka boleh menemukan damai sejahtera, ketenangan, ketentraman. Walaupun jalan keluarnya belum ada, karena jalan keluar itu hanya ada dari Tuhan. Tapi di saat saya berbicara dengan mereka, berdoa dengan mereka, ada kekuatan baru, ada semangat baru buat mereka. Itulah kerinduan saya. Baik, sehingga saya mengambil itu di bidang konseling. Jadi artinya kerinduan agar yang konseli itu orang yang mau curhat ke kita, merasakan damai sejahtera dan dia merasakan ketenangan. Dan firman Tuhan kan mengatakan dalam diam tenang engkau bisa berdoa kan. Begitu ya. Jadi Ibu melihat hubungannya ke sana. Betul. Baik. Kembali lagi Bu, masih ada gelar-gelar doktoral lain bidang tertentu
Iya. Apa yang Ibu rasakan sekarang itu manfaatnya dalam kehidupan Ibu? Sungguh luar biasa, karena pada saat saya sudah ngambil ministry itu kan ada bidang konseling. Iya. Saya belum secara praktisi saya melakukan ilmu psikologinya. Ya, Tapi ya. secara akademik saya belum memiliki keilmuan murninya keilmuan murninya psikologinya. Ambil Sehingga itu. Tuhan tuntun saya lagi, Tuhan berbicara di hati saya Ya. bahwa saya ngambil psikologi. Sehingga Ah. saya ambillah doktor psikologi industri dan organisasi. Ya, ya. Nah, Tuhan memberikan hikmat buat saya. Kau sebagai anak Tuhan, sebagai manusia aja bilang ada tubuh, jiwa, dan roh. Betul. Apalagi di dalam Tuhan. Ya. Ciptaan Tuhan itu adalah tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Nah, sehingga Tuhan memberikan saya hikmat. Untuk ilmu yang saya dapatkan ini bisa saya kembangkan untuk melayani di organisasi untuk tubuh, jiwa, dan rohnya. Artinya dengan demikian juga pribadi manusia, masing-masing orang kita punya tubuh, jiwa, dan roh. Sehingga saya rindu dengan apa ilmu yang saya dapatkan dengan hikmat pertolongan Tuhan, saya bisa melakukan itu, menguatkan, meneguhkan, bahkan bersama-sama berdoa kepada Tuhan sehingga tubuh, jiwa, dan roh pribadi lepas pribadi dikuatkan, dan saya pun di organisasi bisa melakukan itu. Untuk pekerjaan saya, organisasi di mana saya bekerja, tim kerja saya, teman-teman saya, bahkan orang di luar organisasi saya, mereka boleh melihat dan mereka boleh merasakan, mereka boleh menikmati bahwa ada Tuhan Yesus dalam hidup saya, melalui saya berbicara, melalui saya berpikir, melalui saya bertindak. Itu yang saya rindukan. Kesaksian dalam sikap hidup ya. Betul. Gitu ya. Dan kita juga Betul, Pak percaya bahwa ketika roh kita beres, jiwa kita beres, Amin. tubuh kita beres. Amin. Gitu ya. Haleluya. Baik. Ibu Ida, masih ada lagi gelar akademis yang doktoral yang bidang lain. Apakah Ibu juga bisa melihat itu kegunaannya dalam kehidupan Ibu bermasyarakat dan berkegiatan kerohanian? Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Tema. Dan pada akhirnya saya lanjutkan lagi kemarin doktor ministry itu kan, kalau di aturan kita Kementerian Agama itu bisa dilanjutkan itu PhD, Doctor of Philosophy, kan gitu ya. Nah, kenapa saya ambil itu? Saya merindukan bahwa pelayanan yang saya lakukan nanti adalah tidak hanya nasional, saya bergerak internasional. Karena selama ini juga dalam pekerjaan Tuhan bimbing saya, Tuhan mampukan saya, bisalah bahasa Inggris dikit-dikit gitu sehingga bisa nanti melayani secara internasional. Go internasional dengan gelar itu sungguh hanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan saya. Saya hanya mempersiapkan diri saja karena saya percaya bahwa masih banyak rencana Tuhan dalam hidup saya bagi kemuliaan namanya. Ibu Ida, saya pribadi sangat percaya ketika kita punya keilmuan yang khusus dan kita masuk ke area pelayanan, Tuhan pasti akan gunakan keilmuan khusus itu yang walaupun tampaknya seolah-olah tidak ada hubungannya dengan kepelayanan kita, begitu ya. Saya tertarik, Ibu pernah di IPB Bogor. Itu apa gunanya itu sekarang dalam kehidupan Ibu? Kehidupan saya di IPB Bogor itu kan saya mengambil itu doktor organisasi dan sumber daya manusia. Jadi di dalam pekerjaan saya juga diberikan kesempatan bagaimana saya menjadi mentor. Bagaimana saya menjadi coacher, jadi melakukan coaching and counseling dan mentoring, menjadi contoh dan teladan bagi sumber daya manusia yang ada di internal organisasi saya bekerja. Demikian juga bagi sektor jasa keuangan. Itu gimana? Yang saya yang diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Dan biasanya dikala saya berbicara, dikala saya bertemu dengan saudara-saudara seiman, dikala ada acara kita mengundang sektor jasa keuangan, saya bangga punya Tuhan Yesus, karena di antara mereka seringkali jika saya turun dari mimbar, misalnya memberikan sambutan atau apalah gitu ya dari segi organisasi ini, beberapa orang seiman kita itu pasti mengatakan, Ibu, dikala Ibu berdiri di depan kita mendengarkan Ibu, ya pendeta yang bicara. Kemudian teman-teman yang tidak seiman pun sama kita suka menyelami, aduh kalau Ibu yang bicara senang banget kita dengarnya, kita dikuatkan. Jadi saya bangga punya Tuhan Yesus, dan saya bangga jika orang melihat ada Tuhan Yesus dalam hidup saya. Saya lebih bangga dikenal orang sebagai anak Tuhan, bukan suatu pejabat. Itu kebanggaan saya. Artinya kita sangat bersyukur, kita menjadi berkat bagi siapapun. Betul. Dan bukan kita yang memuji kita, tapi orang lain yang berkomentar, begitu ya. Amin. Betul, Pak Tema. Ibu, ada satu prinsip firman Tuhan
akar segala kejahatan adalah karena cinta uang. Ibu dari awal sudah bergerak di bidang keuangan. Iya. Apa yang Ibu bisa bagikan kepada kita semua terkait dengan masalah keuangan dan kehidupan yang baik dan benar di hadapan Tuhan? Silakan. Amin. Baik Pak Tema, terima kasih. Nah, para pendengar YouTube ini, YouTube channel Bung Tema ini, Amin. satu pesan yang saya sampaikan adalah sebagai anak Tuhan kita harus jujur di dalam segala hal, Ya. terutama dalam keuangan, Ya. berintegritas. Ya. Dan saya sangat bersyukur sama Tuhan. Amin. Tuhan mampukan saya di situ. Tuhan tolong bimbing saya, Ya. dan saya tidak pernah menyogok orang dan terima sogok. Amin. 1 rupiah pun, Amin. apa yang berkat yang saya terima itu semua berasal daripada Tuhan. Amin. Tidak ada di luar dari Tuhan. Ya. Sehingga banyak pasti tantangannya. Ya. Banyak orang mungkin, ada orang bahkan tidak suka dengan kita. Ya. Tapi satu hal, kita percaya bahwa Tuhan Yesuslah pembela kita. Amin. Bahwa Tuhan Yesuslah jaminan masa depan kita. Ya. Dan saya bersyukur dengan posisi pekerjaan saya sekarang, jabatan saya saat ini, Ya. Tuhan peliharakan saya tidak kompromi dengan dosa, khususnya Oh, dengan yang puji. mengganggu integritas saya. Puji Tuhan. Tuhan mampukan saya di situ. Baik, kita sampai ke bagian akhir ya, Baik. Ibu Dr. Lasmaida Gultom. Apa benang merah sejak Ibu kecil sampai saat ini yang sekaligus juga menjadi simpulan dari yang Ibu katakan ini, dan dalam artian juga itu menjadi pesan khusus untuk kita semua. Silakan singkat Ibu Ida Gultom. Baik, terima kasih banyak Pak Tema dan sahabat kami pendengar YouTube Ya. pada YouTube channel Bung Tema ini. Ya. Benang merah yang boleh saya sampaikan adalah yakin dan percayalah dan bersyukurlah bahwa orang tua kita itu selalu berdoa buat kita. Amin. Dan banyak saudara keluarga yang berdoa buat kita, bahkan sahabat-sahabat kita yang berdoa buat kita. Ya. Oleh karena itu jangan sekali-kali merasa kita hebat, Oh, merasa ya. kita sombong. Apa yang kita terima saat ini, seperti apapun keadaan kita, Ya. itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ya. Dan banyak orang yang mendukung kita, banyak orang yang mendoakan kita, Ya. sehingga kita harus saling menghormati dan menghargai siapapun. Seperti firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ya. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Dan itulah makna salib, itu cross yang Tuhan berikan bagi kita, Ya. khususnya bagi saya pribadi memahami itu, sehingga Tuhan mampukan saya menjadi contoh dan teladan, garam dan terang, dan saluran berkat bagi banyak orang, hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus, bukan untuk kemuliaan saya pribadi. Iya, amin. Amin. Baik, Dr. Lasmaida Gultom, saya Bung Tema Diputra, berterima kasih Ibu telah memberikan kesaksian hidup di channel YouTube ini. Ibu senantiasa diberkati Tuhan. Amin. Apapun yang Ibu rindukan untuk kemuliaan Tuhan dikabulkan menjadi Amin. berkat bagi sesama. Kita salaman. Amin. Salam, terima Salam, kasih. Tuhan terima berkati. kasih, Bung Tema. Ya. Ya, Tuhan berkati. Ya.